Halo semuanya, materi pertama yang akan kita bahas perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 sampai 1959 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sewaktu demokrasi liberal berlangsung, muncul sistem multipartai yang didasari maklumat pemerintah pada 3 November 1945. Sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyak-banyak partai politik Indonesia hingga lebih dari 28 partai. Sayangnya, partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa, yang menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan. Sistem politik demokrasi liberal berjalan selama kurang lebih 9 tahun di Indonesia. Pada masa 9 tahun tersebut, Indonesia telah berganti kabinet sebanyak 7 kali. Kabinet yang pertama yaitu Kabinet Natsir. Setelah bentuk Negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan, kabinet pertama yang memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi, sementara PNI lebih memilih kedudukannya sebagai oposisi. Program kerja Kabinet Natsir adalah sebagai berikut. Kabinet Natsir mulai goyah akibat kegagalan dalam perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Selain itu, kabinet ini jatuh setelah PNI mengajukan mosi tidak percaya menyangkut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan DPRD yang dianggap tidak demokratis dan hanya menguntungkan Masyumi. Mosi yang digagas oleh Hadikusumo ini mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Pada tanggal 21 Maret 1951, Kabinet Natsir berakhir dan Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Presiden Soekarno akhirnya menunjuk tokoh yang berasal dari Partai Masyumi dan PNI untuk menyusun fragmatur kabinet yang baru. Sukiman Wirja Senjoyo, tokoh Jawa kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, salah seorang pendiri dan ketua pertama dari Partai Masyumi, menjadi Perdana Menteri kedua dalam masa demokrasi liberal. Selanjutnya yang kedua, Kabinet Sukiman. Pembentukan Kabinet Sukiman didasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 1951. Kabinet Sukiman resmi dilantik di tanggal 27 April tahun 1951 dan mengakhiri perjalanan pemerintahannya pada 3 April tahun 1952. Kabinet Sukiman dibentuk dari koalisi antara Partai Masyumi dan PNI, sebuah koalisi yang diharapkan akan membawa stabilitas pemerintahan, karena kedua partai merupakan partai besar yang menempatkan kursi mayoritas di parlemen. Selain itu, Soekarno pun sangat menyukai kabinet koalisi ini karena Presiden diberi keluasan dalam menentukan anggaran belanja dan pidato-pidato politik keluasaan yang sama sekali tidak pernah Soekarno dapatkan semasa Kabinet Natsir berkuasa. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sukiman memiliki program kerja sebagai berikut. Kabinet Sukiman juga tidak dapat bertahan lama. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane. Nota tersebut berisi pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan ikatan MSA. Kerjasama ini dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet ini dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Akhirnya kabinet jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden.